Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Baik, sesuai judul ini evaluasi yang betul-betul evaluasi, jadi tidak ditambah-tambah berdasarkan data yang ada. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari BPJS. Baik, kita lanjut. Ini lokasi rumah sakit kita. Rumah sakit kita terletak di bibir Pasifik, ya, berbatasan langsung kita dengan negara luar. Lokasinya di dekat pantai. Rumah sakit kita rumah sakit pusat dengan Pak Pri yang baru. Dan terima kasih Pak Pri, kita baru 2 bulan lalu dapat tipe A. Masa kita sudah tipe A, status kita keuangan untuk PLU, dan juga masih Pak Pri ditetapkan sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional, salah satu dari 14 rumah sakit. Kita punya visi karena sudah rumah sakit rujukan nasional ini, rumah sakit pendidikan pelayanan rujukan nasional di Indonesia Timur tahun 2019. Kita evaluasi mulai dari detail, ada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, dan keuangan. Mungkin seperti Mbak Fadli tadi. Kita punya alur di rawat jalan, dan ini kita bisa banggakan karena pendaftaran untuk JKN kita sudah bridging antara BPJS dan rumah sakit sistem kita, sehingga kita mampu melakukan di bawah 30 menit. Dan awal pertama kita cuma 2 bulan, 1 bulan kita antri, tapi sesudah itu tidak pernah antri lagi. Jadi mutu untuk waktu tunggu kita di rawat jalan sudah di bawah 30 menit. Jadi pelayanan kita sudah berkembang pada arah spesialisasi. Mudah-mudahan dengan sistem rujukan ini bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang ini masih lebih ke arah puskesmas raksasa. Jadi banyak yang khususnya puskesmas tapi datang ke rumah sakit. Kalau lihat dari kunjungan rawat jalan, mulai tahun 2014 ini sudah hampir 80% ini dari BPJS dibandingkan dengan umum maupun ini ada satu Jamkesda, Jamkesmas Kota Manado, namanya Universal Coverage, dia belum menyerahkan diri di BPJS. Mudah-mudahan tahun depan dia serahkan diri, menyerah di BPJS. Ini sama status 10 penyakit terbesar. Ini ancaman juga nasional kalau lihat di Sulawesi Utara, di provinsi tetangga dan lainnya ini di wilayah Indonesia Timur. Penyakit tidak menular ini mendominasi, dan ini sangat mahal di kesehatan ke depan. Dan juga sama dengan Pak Fadli bilang, ini masih banyak kasus yang diagnosanya kodenya yang misalnya seperti hipertensi, dan maksudnya urusan puskesmas bukan rumah sakit. Ya. Kemudian dilihat dari kunjungan rata-rata per bulan kita di atas 8.000, jadi 8.000 sampai malah pernah sampai 16.000 kunjungan rawat jalan per bulan. Ini tahun 2015 sama di atas 14.000 per bulan. Ya, masalah di rawat jalan, satu STP hanya dilakukan satu episode penyakit seperti yang dari Kendari katakan tadi. Betul itu, yang tinggal jauh mengeluh. Dan saya bilang jangan mengeluh di rumah sakit, ini aturan di BPJS. Ya, memang tahap awal sosialisasi seperti ini, ya banyak sekali datang mengeluh di media massa, kayaknya disuruh bolak-balik pasiennya. Padahal memang seperti aturannya. Yang masalah yang tinggal jauh. Kemudian sistem rujukan belum berjalan, banyak pasien yang terlanjur datang rumah sakit tanpa bawa surat rujukan. Sementara rumah sakit tidak boleh menolak ya pasien. Puskesmas memberi rujukan tanpa melalui rumah sakit rujukan tingkat 2. Langsung datang ke kantor. Sering terjadi kekosongan obat-obat kita tahu. Kemudian untuk rawat inap, kita punya alur juga di rawat inap. Untuk masuk rumah sakit itu ada melalui poliklinik tadi, kalau masuk melalui rawat inap dan melalui rawat darurat. Ya. Sama penyakit, pola penyakit yang ada di rawat inap dengan kunjungan per tahun ini 18.200-an satu tahun.
yang PBI 5.905. Jadi PBI juga sudah cukup banyak di penggemar di seluruh ini. Ya umum bandingkan umum ini sudah ya 80% juga BPJS untuk rawat inap. Ini bor kita memang lebih dari 80%, sangat tinggi untuk kunjungan. Penyakitnya sama dengan rawat jalan, masih pada penyakit-penyakit tidak menular yang paling banyak. Ini ke depan memang perlu dipikirkan karena biaya kesehatan tinggi. Kunjungan rawat inap lumayan dari 1.700-an sampai 2.500 rata-rata per bulan. Dan sekarang kita bagi orang masuk rumah sakit Kando, sistem antri booking rawat inap itu ya panjang. Itu kita ada akal yang lain, ada boarding area kita siapkan. Dari gawat darurat masuk boarding area dulu sebelum masuk rawat inap. Ini kalau dilihat evaluasi dari severity 3 bulan terakhir pada tahun lalu dan 3 bulan pada tahun ini, kita lihat bahwa severity level 1 masih tinggi kasusnya, nanti lihat persentasenya, dan level 2 yang mestinya ini ada di puskesmas dan di rumah sakit daerah sama, malah agak meningkat di 2015. Ya, kalau dilihat dari severity level ini, ya untuk level 1 di tahun 2014 33%, level 2 42%. Nanti dilihat jumlah uangnya sebentar di keuangan, berapa yang mestinya ada pemborosan di keuangan. Di 2015 sama level 1 36%, level 2 39%, dan level 3 25%. Masalah di rawat inap seperti level 1 dan 2 masih tinggi. Penerapan kepatuhan klinikal patuh ini masih kurang. Ini karena masih menggunakan pemeriksaan penunjang yang berlebihan. Ini perlu sosialisasi terus memang teman-teman, apalagi kita rumah sakit pendidikan. Ada loss yang masih kita dapat masih panjang. Obat masih ada tulis di luar Pronas, dan juga masih ada biur biaya. Tidak ditulis ini Pak Badrin, masih ada biur biaya, termasuk beli obat di luar masih ada. Sering terjadi kekosongan obat di katalog, ini juga yang menyebabkan sehingga ada seperti itu. Pada kasus-kasus tertentu seperti pasien hemofilia, ini diusulkan ke pemerintah melalui Arsada, mungkin kalau rumah sakit daerah yang sama, ini dijadikan program. Jadi diusulkan program tersendiri karena dengan tarif inasi disease yang paling tinggi 20 juta sesuai Permenkes untuk hemofilia yang pakai faktor 78 itu 10 kali lipat. Kita mensubsidi 1 bulan pasien hemofili itu 200 juta subsidi rumah sakit. Ini sebaiknya dijadikan program. Tapi khusus ortopedi dan bedah neurologi saya minta mungkin ada intervensi di tingkat pusat Pak Badrin, karena ini menurut saya ada mafia di sini. Ya, untuk pengadaan itu rumah sakit tidak bisa beli. Ya, mereka sudah kolusi dengan profesinya, dengan distributornya. Ini berbahaya di negara ini kalau seperti ini, harus ada intervensi. Mungkin Pak Presiden belum tahu ini. Kita sulit kalau kita beli, dibilang bukan itu alat itu. Bahan habis pakai. Ini berbahaya. Ya, bahkan di rapat nasional, mungkin di pertemuan nasional sudah pernah saya angkat. Jadi mungkin salah satu rekomendasi di Arsada tolong masalah bahan-bahan seperti ortopedi. Ya, distributornya mungkin yang perlu diingatkan, jangan kerjasama langsung dengan profesinya, berbahaya. Ya. Kemudian untuk gawat darurat, ya kunjungan di gawat darurat kita ya sama BPJS itu tertinggi dengan baik PBI maupun non PBI. Penyakitnya juga sama ini, tapi kalau di gawat darurat memang biasa ya penyakit-penyakit yang gangguan tiba-tiba, dispepsia, diare, itu yang paling banyak, panas gitu. Sehingga di gawat darurat itu lebih banyak juga terjadi false emergency, dan kami sudah diskusikan dengan BPJS bagaimana menanggulangi itu. Tadi ada pertanyaan juga, sehingga kita buat klinik ambulator di gawat darurat. Ada juga pintar, dia nggak mau antri di rawat jalan lama, dia tunggu jam, begitu lewat jam 2 dia datang ke gawat darurat. Masyarakat sudah pintar.
tapi kita juga tidak bisa tolak. Kita dorong ke ini jalur hijau ke klinik ambulator. Ya, ada dokter juga umum ditaruh di klinik ambulator. Ya. Tapi ada juga pasien datang belum jelas menggunakan jaminan. Nah, ini juga yang kadang-kadang membingungkan pasien rumah sakit. Ya. Kemudian pasien BPJS yang belum lengkap administrasi yang tidak menyatakan masuk rawat inap, selesai pasien itu pulang, persyaratan belum lengkap, nah ini pasti loss lagi, tidak dibayar. Ini sering terjadi dokter. Sering terjadi kekosongan obat juga di katalog darurat. Untuk keuangan saya kira ini yang juga bisa kita evaluasi apa benar BPJS itu merugikan masyarakat, rumah sakit. Saya kira data ini yang bisa berbicara. Ya. Alur klaim kita seperti ini, ya ini sudah bagus saya kira hampir semua rumah sakit, tetapi Bapak ini kita selalu masalah di sini, verifikasi di BPJS. Saya baru rapat dengan tim BPJS dan kita sepakat harus ada tim verifikasi bersama. Ya, ini harus dibentuk dan harus ada wasit dan harus tuntas. Karena kalau itu digantung biasanya itu yang menyebabkan klaim kita terlambat. Kalau klaim kita terlambat punya dampak yang besar, baik terhadap mutu pelayanan karena cash flow rumah sakit terganggu, jasa para dokter dan perawat terlambat, ya pasti berdampak pada pelayanan. Kita upayakan N-1 seperti target, saya kira indikator di BPJS seperti itu, N-1. Tahun lalu pernah kita capai N-1, tapi mulai tahun ini belum pernah capai. Kita tidak tahu ini kekurangannya, mungkin ada di rumah sakit ataupun ada di BPJS, sehingga ada evaluasi bersama. Ini kalau kita lihat perbandingan biaya real antara rumah sakit di rawat jalan maupun di rumah sakit setiap bulan, mungkin lebih jelas kita akan lihat di grafiknya untuk rawat jalan perbandingan biaya real. Kalau lihat dari data ini untuk tarif inasi bijis yang warna ini dengan biaya real di rawat jalan untuk rumah sakit ya, waktu itu masih tipe B masih lumayan, masih untung ya, jadi tidak buntu rumah sakit. Apalagi sekarang saya sudah tipe A, mungkin ya sudah lebih baik lagi ya. Kemudian untuk rawat inap, ini perbandingan ini bisa kita lihat di di grafik biaya real rumah sakit dan biaya inasi bijis. Ini biaya real rumah sakit masih tinggi. Kenapa ini? Ya masih perlu diteliti. Menurut saya rumah sakit juga masih banyak tadi tidak ikut clinical batu yang tidak mampu melakukan efisiensi, ya, ataupun juga tadi yang tarif-tarif yang perlu khusus seperti hemofili maupun cancer, kasus ortopedi yang banyak menggunakan biaya di rumah sakit yang besar sehingga menyebabkan biaya tarif inasi bijis belum dapat menutupi. Tapi kesimpulan sementara tentu masih perlu subsidi, baik untuk rumah sakit kita APBN maupun kalau rumah sakit daerah tentu perlu subsidi dari pemerintah daerah, masih ada dana APBN. Ini kalau lihat tadi yang severity 1 dan 2 yang data tadi 3 bulan terakhir, untuk 3 bulan saja di severity 1 ada 7,8 miliar yang mestinya itu milik puskesmas maupun milik rumah sakit di bawahnya. Severity 2 ada 16 miliar 3 bulan. Jadi sebenarnya uang itu ada di milik yang berhak mendapatkan itu ada di puskesmas dan di rawat rumah sakit rujukan kedua. Kalau dilihat dari cara bayar secara keseluruhan rumah sakit sudah hampir 80% itu dari BPJS. Kita tahun 2014 236 juta 192 miliar itu dari BPJS. Nah kalau kita lihat bagaimana analisis biaya melalui cost recovery rumah sakit dari tahun ke tahun mulai 2011 sampai 2013 cost recovery kita di bawah 50% sebelum ada BPJS. Tapi begitu 2014 satu tahun itu cost recovery kita naik 82%. Artinya pendapatan rumah sakit dibandingkan dengan biaya operasional baik dari pendapatan maupun subsidi APBN
tinggal sedikit bedanya. Ini pun kita masih membiayai jasa untuk belanja pegawai. Pegawai BLU kita ada 500-an orang yang dibiayai lewat pendapatan rumah sakit. Jadi ini sudah memberi sinyal kesimpulan bahwa sebenarnya dengan BPJS rumah sakit itu hidup, apalagi dia bisa tekan melakukan efisiensi di sini. Tapi untuk sementara Kemkes masih berikan subsidi lewat masih ada perlu subsidi. Ya. Ini masalah di keuangan, cash flow keuangan rumah sakit untuk penyiapan belanja logistik dan jasa pelayanan karyawan sering terganggu karena keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS. Saya kira saya sampaikan tadi, ini kita sudah dengan regional mencari jalan keluar supaya betul-betul N1 bisa tercapai. Target pembayaran N1 oleh BPJS belum tercapai, dan pembayaran klaim obat-obat di luar paket obat kronis dan obat kanker oleh BPJS ini sangat-sangat terlambat. Pak Fadli, ini ada obat kita tahun lalu belum dibayar. Tapi bukan kesalahan BPJS karena Kemkes sendiri belum menetapkan harga. Saya minta juga Pak Fadli ini harus ada mungkin sering ketemu tapi terlewat. Obat kita, obat-obat tertentu tahun lalu belum dibayar. Ya. Enggak ada harganya. Jadi saya kira ini saya udah lapor dirjen farmasi, tapi sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut. Ya. Oh, Pak Sekjen lalu waktu tinggal 2 ya. Selisih usulan klaim rumah sakit dan verifikasi BPJS tidak disertai dengan feedback oleh BPJS. Tapi sekarang sudah mulai sejak sana. Januari sudah mulai. Kesimpulannya, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional rumah sakit telah berjalan dengan baik. Biaya operasional rumah sakit masih membutuhkan subsidi APBN untuk menutupi kasus-kasus yang menggunakan sumber daya besar dan tidak sesuai dengan paket finansi medis. Rumah sakit harus menerapkan efisiensi melalui kepatuhan penerapan unit 4W. Komitmen BPJS dalam ketepatan dan kecepatan pembayaran klaim sangat membantu rumah sakit dalam menjaga cash flow untuk ketersediaan logistik dan belanja jasa pelayanan pemberi pelayanan kesehatan. Kecepatan dan kecepatan pembayaran itu dibutuhkan untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit. Dan terakhir, pemberdayaan rumah sakit daerah oleh pemerintah daerah, terutama rumah sakit rujukan regional, saya kira sangat dibutuhkan. Ini kunjungan kami ditemu langsung minta pendapat oleh peserta BPJS apa yang menjadi harapan mereka ke depan. Ya. Dan kita sudah punya ruang bersama anti fraud, mungkin satu-satunya tiap hari ada yang jaga, jadi ada keluhan pasien bisa datang ke sini. Ini bersama dengan BPJS dan ini rapat evaluasi dengan BPJS. Ya, pelaksanaan JKN never ending proses. Jadi baru 1 tahun, kalau ada yang kurang-kurang jangan kita saling menyalahkan. Baru 1 tahun. Ya, semangat bersama BPJS untuk kita sama-sama melayani masyarakat. Terima kasih.